Terima kasih kami ucapkan kepada Pater Edu dan para hadirin yang terhormat seperti yang dikatakan Pater Heru tadi juga Pater Edu ya. Anak-anak kita kanisian kelas 12 ini sudah menjalani pendidikan secara offline dan online. Ini tentunya memberikan tantangan yang berbeda, bermacam konflik, kecemasan dan juga kekecewaan, namun persahabatan menciptakan kekuatan, kebersamaan menumbuhkan harapan, dan kenangan memberikan dorongan untuk menang. Selama menempuh pendidikannya di SMA tercinta ini, banyak kenangan yang terekam dalam bentuk foto dokumentasi. Rangkaian dokumentasi tersebut telah disusun menjadi sebuah kaleidoskop. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan bersama kaleidoskop Kanisian SMA Kanisius Angkatan 22.
seru sekali kelihatan dari wajah-wajah tadi di layar Anda ataupun langsung menyaksikan di aula lantai 4 ini. Ada yang bahagia, tapi juga ada yang sedih lagi nangis Pak Anung. Itu pasti lagi dimarahin Pak Anung ya, betul ya? Kalau dimarahin gurunya mereka nggak bakal nangis. Nggak bakal nangis? Nggak mempan? Nggak mempan. Harus dimarahin pater. Baik, peristiwa pengalaman belajar di SMA Canisius selama kurang lebih 3 tahun telah kita saksikan dalam sebuah rangkaian dokumentasi yang tersusun sebagai kaleidoskop. Peristiwa dan momen indah tidak terlupa akan menjadikan sebuah kisah klasik untuk masa depan. Dan rangkaian kisah klasik yang dapat dikemas dalam sebuah penampilan apik dari Canisius UIN Ensemble. Hadirin yang terhormat, kita saksikan bersama video penampilan dari Canisius UIN Ensemble, kisah klasik untuk masa depan. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa kawanku, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu
Para hadirin yang terhormat, kanisian yang tercinta yang hadir di tempat ini maupun hadir secara virtual, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pater Heru Hendarto. Terima kasih, Pater. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kanisian-kanisian yang telah bertekun dan bekerja keras meraih prestasi tertinggi dalam bidang akademik. Dan untuk pemberian penghargaan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Thomas Gunawan Wibowo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memberikan pengumuman mengenai penghargaan ini. Kepada Bapak Thomas Gunawan Wibowo, kami persilakan. Para kanisian yang terkasih, yang ada di ruang aula lantai 4 ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, juga para orang tua yang berbahagia, selamat pagi. Sebelum dibacakan pengumuman peraih penghargaan akademik, saya ingin melaporkan sedikit perihal laporan ujian sekolah yang diikuti para kanisian yang mungkin untuk sekolah-sekolah kebanyakan itu tidak biasa dalam situasi pandemi semacam ini dilaksanakan secara offline, tetapi kita melakukan secara offline. Maka ini sesuatu yang cukup bernilai untuk kita, karena kita di saat-saat terakhir bisa memastikan seluruh kanisian itu tetap komit, tetap berani menunjukkan nilai-nilai yang kita hidupi bersama, yakni 4C dan 1L. Untuk kategori program IPA, kalau kita lihat dari 196 kanisian, rata-rata untuk pencapaian bidang studi agama itu ada 86,45, PKN 89,52, Bahasa Indonesia 85,37, Matematika wajib 87,48, Sejarah 83,97, Bahasa Inggris 86,02, Penjas 86,87, Prakarya 91,59, Matematika minat 89,04, Biologi 84,56, Fisika 83,66, dan Kimia 85,41. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, maka dilihat dari aspek ketuntasan, maka di sana hampir 100% itu para kanisian itu tuntas secara akademik, kecuali satu mata pelajaran lintas minat yang memang tidak secara khusus dilaksanakan ujian sekolah 99%. Dari nilai-nilai yang ada, nilai maksimal tentu saja dari range, karena dilihat dari ketuntasan itu 75 ke atas, nilai maksimal dicapai oleh mata pelajaran matematika wajib dengan nilai maksimal 100. Nah, kemudian untuk program IPS, untuk masing-masing bidang studi, rata yang diraih para kanisian adalah sebagai berikut. Untuk mata pelajaran agama 84,66, PKN 87,67, Bahasa Indonesia 82,61,
matematika wajib 77,29, sejarah wajib 81,98, bahasa Inggris 79,24, penjas 86,03, prakarya 88,37, geografi 85,24, sejarah peminatan 80,82, sosiologi 87,76, dan ekonomi 83,85. Dilihat dari segi ketuntasan, maka kita bisa cermati, mengingat nilai terendah yang dicapai para kanisian ini minimal 75, maka 100% tuntas. Sedangkan nilai maksimum yang dicapai untuk mata pelajaran yang diujian sekolahkan ini berada untuk mata pelajaran prakarya 95,64. Demikian sekilas laporan hasil pelaksanaan ujian sekolah tahun ajaran 2021-2022. Berikutnya saya akan bacakan para kanisian yang mendapatkan penghargaan bidang akademik untuk 8 kategori, mulai dari penghargaan raport sampai dengan riset paper. Mereka akan saya bacakan secara menyeluruh, kemudian setelah selesai nanti akan diikuti pemberian penghargaan yang akan diwakili oleh beberapa kanisian yang pada hari ini hadir secara offline di aula lantai 4 ini. Penghargaan pertama untuk peraih 3 besar kategori nilai raport semester kedua. Mulai dari program IPS, ranking 3 diraih oleh Claren David Kardijaya dengan nilai rata-rata 90,53 dari 12 SOS 1. Ranking 2 diraih siswa 12 SOS 2 atas nama Nicholas Aurelio Cakra Raharja dengan nilai rata-rata 90,80. Untuk yang ketiga, dari siswa 12 SOS 1 atas nama Vicen Riyadi Putra dengan nilai rata-rata 92,20. Sedangkan untuk kelompok IPA, untuk peringkat yang keempat diraih Alexander Devano Aryasena dengan nilai rata-rata 95 dari kelas 12 IPA 1. Berikutnya peringkat kedua dari 12 IPA 4 atas nama Solomon Stephen Elliot Murdiono dengan nilai rata-rata 95,47. Peringkat 1 untuk kategori raport semester 2 diraih 2 siswa dari kelompok atau program IPA atas nama Bernico Johnson Chandra dan James Mario Vigo dengan rata-rata 95,53 masing-masing dari kelas 12 IPA 4 dan IPA 1. Demikian penghargaan untuk raport semester 2. Selanjutnya untuk penghargaan kategori hasil ujian sekolah. Untuk ujian sekolah dari program IPS, peringkat ketiga diraih dari siswa 12 SOS 2 atas nama Maximilian Amadius Hukom dengan rata 89,62. Kemudian peringkat kedua atas nama Yosua Pangihutan Maholi Manurung rata 90,30 dari 12 SOS 2. Peringkat pertama atas nama Hendrik Ignatius Damanik dengan rata 90,57.
Untuk kelompok IPA, peringkat ketiga atas nama Revata Paramananda, rata 94,50. Peringkat kedua, Solomon Stefan Elliot Murdiono. Peringkat kedua dan peringkat pertama untuk kategori ujian sekolah atas nama Berniko Johnson Chandra. Ini fotonya sudah mulai besar-besar, gemuk-gemuk. Kategori ketiga Persevera Award. Penghargaan ini diberikan kepada para kanisian yang memiliki komitmen konsistensi dan keunggulan secara akademik yang luar biasa dalam pencapaian nilai rata rapot akademik mereka. Para kanisian ini karena konsistensinya yang luar biasa senantiasa menunjukkan selain nilai rata yang tertinggi selama 6 semester, juga menunjukkan peringkat yang konsisten secara terus-menerus. Berikut para kanisian yang meraih penghargaan Persevera Award. Untuk peringkat pertama dengan skor Persevera 49 atas nama Nicholas Aurelio Cakra Raharja dari 12 SOS 2. Peringkat yang kedua dengan skor Persevera 51 juga dari siswa 12 SOS 2 atas nama Frederick Nielsen Guritno. Peringkat pertama atas nama Clarence David Kardijaya dari 12 SOS 1 dengan skor Persevera 52. Sedangkan untuk kelompok IPA, Persevera Award peringkat ketiga diraih oleh Solomon Stefan Elliot Murdiono. Skornya 52, kemudian peringkat kedua Albert Susanto, 12 IPA 5. Peringkat pertama ini ada 4 anak yang memiliki skor Persevera yang sama, masing-masing 59. Jadi ini persaingannya ketat. Ini kalau memperebutkan pacar yang sama, 4 orangnya ini bisa berkelahi bersama-sama. Masing-masing 12 IPA 1 Alexander Devano Aryasena, 12 IPA 3 Christopher Bryan, 12 IPA 4 Berniko Johnson Chandra, dan 12 IPA 6 Lee Leon Alexios. Itu penghargaan yang ketiga. Sedangkan penghargaan yang keempat, Magis Award. Penghargaan ini diberikan kepada para kanisian yang telah menunjukkan usaha, ketekunan, dan konsistensi yang luar biasa juga dalam pencapaian indeks produktivitas belajar dari semester ke semester berikutnya. Anak-anak ini tentu saja bukan mereka yang juara-juara, pandai yang luar biasa di kelasnya, tapi mereka telah menunjukkan usaha ketekunan dan konsistensi yang luar biasa dari semester ke semester. Indeks produktivitas mereka yang ditunjukkan dengan pencapaian rata nilai rapot senantiasa naik dari semester ke semester berikutnya. Berikut penghargaan Magis Award tahun ini untuk kategori program IPS. Peringkat ketiga dengan skor Magis 7.74 atas nama Francisco Saverio Satria Abinaya. Peringkat kedua untuk kelompok IPS dengan skor Magis 8.53 atas nama Vicentius Riyadi Putra, dan Magis Award
pertama untuk kelompok IPS atas nama Ignatius Dio Frananta dengan skor magis 11,74. Untuk kelompok IPA, 3 besar diraih oleh Kanisian sebagai berikut. Peringkat ketiga diraih oleh 2 siswa atas nama Christophorus Adi Himawan dan Pascalis Eugene Atman dari siswa kelas 12 IPA 6 dan 12 IPA 2. Sedangkan peringkat berikutnya Lidarmawan dari 12 IPA 1 dengan skor magis 5,06. Kemudian James Mario Vigo dengan skor magis 6,20, 12 IPA 1. Dengan skor magis terbesar untuk kelompok IPA dari 12 IPA 2 atas nama Nicholas Hartono Nurwinata. Oh, masih ada yang lain ternyata. Masih ada 3 yang terbesar lain. Yang berikutnya Jeremy Anthony Gunawan dengan skor magis 7,20, lebih tinggi. Kemudian peringkat keduanya Hugo Wojcila Gabrielo dengan skor magis 7,60 dan dengan skor magis yang tertinggi atas nama Raihan Kusumantaka dengan skor magis 8,40. Demikian peraih Magis Award untuk tahun ini. Penghargaan kelima untuk peraih nilai sempurna 100 untuk ujian sekolah. Ini ada ketidakadilan karena hanya dicapai oleh mata pelajaran matematika saja. Mereka mungkin lebih senang matematika daripada pelajaran sejarahnya Pak ATD misalnya. Berikut siswa-siswa peraih nilai sempurna 100 untuk ujian sekolah dari program IPA. Yang pertama adalah James Mario Vigo, 12 IPA 1. Yang kedua, Raihan Kusumantaka, 12 IPA 3. Yang ketiga, Berniko Johnson, 12 IPA 4. Kemudian Justin Haryanto, 12 IPA 4. Ray Fata Pramananda, 12 IPA 4. Francisco Adia Dananjaya, 12 IPA 5. Makario Zakaria Mahmud, 12 IPA 5. Alexander Gaudi Suanjaya, 12 IPA 6. Lilion Alexius, 12 IPA 6. Dan Pave Dewa Adiaksa, 12 IPA 6. Selain itu, kita juga memberikan penghargaan Clavius Award. Clavius Award diberikan pada para kanisian yang secara akademik itu menunjukkan kriteria minimal dalam pencapaian ujian sekolah, minimal 85, untuk kategori mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mapel program. Untuk program IPA tentu saja ada matematika IPA, kimia, fisika, dan biologi. Program IPS ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah minat. Penghargaan yang pertama, kanisian yang mendapatkan bintang 1 atau akumulasi jumlah bintang itu 1-5, itu memperoleh sertifikat penghargaan. Dengan akumulasi bintang skor di atas 90 sampai 95 itu mendapatkan 6 sampai 10 bintang, mendapatkan sertifikat dan medali perunggu. Sementara para kanisian yang mendapatkan nilai-nilai di atas 95 sampai dengan kurang dari 100 itu mendapatkan bintang 3, sehingga akumulasi
antara 11 sampai 15 itu mendapatkan sertifikat dan medali perak. Sedangkan para kanisian yang mendapatkan nilai 100 itu mendapatkan poin bintang itu 4. Jadi setara dengan jenderal. Jadi tadi ada jenderal-jenderal yang sudah diumumkan. Jadi selain mendapatkan sertifikat, mereka juga mendapatkan emas. Berikut nama-nama dan foto para kanisian yang mendapatkan penghargaan Clavius Award.